Jantung dari HTTPS adalah TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan "Your connection in not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut sertifikat authority, seperti Let's Encrypt, Digizer, atau Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci privat server bocor, maka keamanan enkripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps atau backend engineer. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service worker bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, melainkan persyarat mutlak. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. 5. Integritasi keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas dan silaturahim. Bagaimana TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak putus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi yang adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake TCP hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam yang merupakan inti dari ajaran agama Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah yang presisi dan terukur. Sama seperti web yang akan hancur jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, kemudian akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan dirusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL dan TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar-benar
melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu yang memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penunaian amanah yang sangat fundamental ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web. Kita sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-ird dan hifzu al-mal. Karena itu, seorang web arsitek muslim harus memandang keamanan siber bukan sekadar fitur siber, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 quick yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itqan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo yang jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Ia melakukan dengan itqan upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Kita harus mengadopsi mentalitas ini. Terus belajar teknologi terbaru bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tetapi untuk memberikan layanan yang terbaik yang memudahkan hidup orang lain. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah, dan hukum penggunaannya bergantung pada maqasid di baliknya. Sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web yang bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis dan platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan bahwa pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadikan setiap kode dan arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariyah yang terus mengalir ke pahala kebaikan, dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi kelemahan pengguna. 7. Kesimpulan peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanya sekedar layar yang menyala. Kini telah membedah anatomi internet dan dapat menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi mindset seorang web arsitek. Evolusi adalah respon terhadap kebutuhan pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 hingga web 3.0 bukan sekadar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik memiliki mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Latensi adalah musuh utama di balik layar. TCP atau IP adalah DNS, dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh di atasnya. 3. Protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, sementara HTTP 2 dan HTTP 3 adalah jalan tol multitafsir yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Rendering bukan sekadar sihir. Browser memiliki critical rendering path HTML, DOM, CSOM,
render tree layout pane yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat pixel muncul di layar. 5. Keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data dan validasi identitas. Sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang yang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web struktur data semantik. Terima kasih telah mendengarkan pembacaan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.